Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka, baik daring maupun daring pada event hari ini. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya hingga kelak di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Ibu Haja Elis Nurhayati MPD, yang terhormat Cadisdik Wilayah 1 yang diwakili oleh Ibu Nurmada SPD MM yang telah hadir di sekolah. Yang terhormat Bapak Camat Cibinong yang terhormat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Karadenan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Cibinong, Bapak Haji Abdul Syukur MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala SMP MTS wilayah Cibinong dan sekitarnya, beserta para orang tua kelas 9 di SMP dan MTS sekitar Cibinong, serta adik-adikku yang sedang berharap dan mendengar informasi-informasi yang terbaru, adik-adik kelas 9. Untuk acara kali ini kita memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan sosialisasi seputar SPMB Sekolah Maung SMA Negeri 2 Cibinong tahun pelajaran 2026-2027. Agar acara kita berlangsung dengan hikmat, nanti kita akan mendengarkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Muhammad Sultan. Namun sebelumnya saya izinkan untuk menyampaikan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan. Dan yang kelima nanti paparan mengenai SPMB Sekolah Maung SMA Negeri 2 Cibinong. Bapak dan Ibu beserta adik-adik, marilah kita bersiap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin yang ada di dalam sekolah ini silakan berdiri. Yang daring dapat menyesuaikan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang hadir secara luring dan daring, mari kita dengarkan doa yang akan dipandu oleh Pada pagi hari ini kita berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Mari sama-sama kita awali dengan beristighfar dan membaca suratul Fatihah. Bagi yang non-muslim mohon untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah bi barakati surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khalqin nabil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga segala harap dan hajat kita mendapatkan ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih untuk memandu doa kita pada Jumat berkah ini. Bapak dan Ibu yang terhormat serta adik-adikku yang berbahagia, marilah saatnya kita dengarkan sambutan sekaligus arahan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Ibu Haja Elis Nurhayati, MPD. Kepada Ibu disilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birin was salamatan min kulli ithmin la tad'ali dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan ya lakaridun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga tambahan doa hajat, doa yang senantiasa dipanjatkan di kampus tercinta SMA 2 Cibinong yang dikenal dengan Smafo. Doa ini mudah-mudahan menjadi wasilah dikabulkannya seluruh doa, hajat, keinginan, cita-cita kita semua, wabil khusus adik-adik tercinta, anak-anakku sekalian, calon murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Semoga Allah takdirkan anak-anakku sekalian diberikan kemudahan dalam mendaftar sesuai pilihannya ke SMA atau SMK negeri
terpilih atau terbaik, wabil khusus yang bercita-cita ingin menjadi bagian dari murid-murid Sekolah Manusia Unggul di SMA Negeri 2 Cibinong, Cadisib Wilayah 1. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, keberkahan untuk kita semua, dan juga kita yang hadir, baik Bapak Ibu yang hadir, tetangga-tetangga sekitar, terima kasih sudah hadir secara luring. Adik-adik yang hadir juga, terima kasih. Dan Bapak Ibu dan adik-adik yang hadir secara daring, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan usia dan keberkahan rezeki, serta selalu sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sekalian kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Tak lupa saya menghaturkan salam sejahtera. Yang saya hormati dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang saat ini diwakili oleh Ibu Nurmada. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Camat Cibinong atau yang mewakili dari Lurah Cibinong dan rekan-rekan kepala sekolah di lingkungan Cibinong, serta perwakilan dari Bapak Ibu guru pendamping barangkali dan adik-adik atau murid-murid kelas 9 baik di lingkungan Kecamatan Cibinong atau di lingkungan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini untuk kedua kalinya kami melakukan sosialisasi Sekolah Manusia Unggul SMA Negeri 2 Cibinong secara daring dan luring ya blended. Yang pertama kami melakukan sosialisasi untuk para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta stakeholder yang terkait di BOAS, mengundang kurang lebih 800 orang dan itu dihadiri oleh Pak Kadis Kabupaten dan jajarannya. Dan saat ini tugas kami adalah kembali mendesiminasikan atau mensosialisasikan kegiatan atau SPMB Sekolah Manusia Unggul tahun 2026 di SMA Negeri 2 Cibinong yang insya Allah akan disampaikan oleh tim sosialisasi SMAVO. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyampaian informasi kepada masyarakat secara umum. Bagaimanapun kami adalah pelayan masyarakat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mohon izin, tadi ada sedikit keterlambatan. Terima kasih atas kritik dan masukannya melalui chat. Tetapi mari kita sama-sama melakukan hal-hal yang positif ya. Selalu dengan adanya kebijakan baru dari Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu ada sekolah-sekolah unggul di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 28 jenjang SMA dan 13 sekolah jenjang SMK negeri. Kegiatan ini atau program ini digagas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan satu tujuan. Di Provinsi Jawa Barat akan jadi atau akan muncul sekolah-sekolah unggul, tidak hanya yang 41 sekolah unggul yang perdana saat ini di launching oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi mari kita berdoa. Mudah-mudahan Bapak Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala membentuk atau mengembangkan sekolah-sekolah unggul di seluruh Provinsi Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu juga ini adalah bagian dari rangkaian apa yang digagas oleh pemerintah pusat, yaitu ada Sekolah Garuda. Bapak Ibu izin menyampaikan, saat ini pun pemerintah pusat ada satu prioritas baru, yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi. Saya izin menyampaikan informasi awal ini, nanti ke depan akan ada Sekolah Nasional Terintegrasi. Untuk Sekolah Garuda saat ini memang syaratnya cukup berat, sekolahnya harus memiliki boarding school dan tidak banyak yang memiliki sekolah dengan fasilitas boarding school. Ke depan di setiap kabupaten kota, menurut informasi dari Kemendikdasmen, akan ada sekolah-sekolah hebat di Indonesia yang disebut tadi Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana betul-betul difasilitasi fasilitas yang dengan skala internasional. Kita berdoa mudah-mudahan ini dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan atau perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, adik-adik, masyarakat pada umumnya, mari kita sikapi dengan prasangka baik, berhusnuzon dengan segala kebijakan yang ditetapkan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Karena kita harus yakin apapun yang sudah menjadi keputusan dari pimpinan, insya Allah
bernilai ibadah dan sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia umumnya dan khususnya di Jawa Barat. Jangan lupa adik-adik, saat ini sangat dibutuhkan untuk menjadi anak-anak hebat yang kelak turut andil dalam manusia-manusia unggul yang ikut memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Indonesia Emas tahun 2045 ini. Mari kita sama-sama membangun pola pikir yang positif dengan memiliki growth mindset. Pola pikir bertumbuh. Jangan pernah tetap ada di comfort zone, adik-adik sekalian, atau Bapak Ibu Guru. Kenapa? Jangan ada di comfort zone, zona nyaman. Ketika ada perubahan-perubahan, kita sudah berpikir, ini apa lagi? Apalagi nih? Dan jangan berpikir negatif dulu, tapi kita mari selalu berpikir positif alias memiliki pola pikir positif atau growth mindset. Apapun insya Allah akan menghasilkan hal-hal yang baik. Demikian barangkali arahan atau sambutan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Semangat adik-adik kelas 9, baik yang hadir di sini ataupun yang daring. Ibu doakan semoga kalian akan menjadi bagian dari murid-murid unggul di SMA Negeri 2 Cibinong yang tahun ini menjadi sekolah manusia unggul di Kabupaten Bogor, khususnya dan di Provinsi Jawa Barat. Umsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Ibu Haja Elis Nur Hayati MPD, yang telah menyampaikan arahannya, sambutannya sekaligus harapan bahwa SMA Negeri 2 Cibinong sebagai bagian dari kebijakan dari Provinsi Jawa Barat ini, semoga kiranya menjadi salah satu solusi untuk kemajuan sekolah unggulan di sekitar Kabupaten Bogor, provinsi, nasional atau bahkan internasional. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan bergerak pada sambutan yang kedua. Kali ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Cardisdik Wilayah 1, akan disampaikan oleh Ibu Nurmada SPD MM. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Bu Haja Elis Nur Hayati MPD. Yang saya hormati Bapak Camat Cibinong yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Lurah Karadenan yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP MTS untuk Cibinong Raya dan sekitarnya, yang saya hormati Bapak Pengawas dari SMA Negeri 2 Cibinong Bapak Abdul Syukur MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru jenjang SMP MTS untuk Cibinong Raya ataupun yang daerah sekitar untuk Kabupaten Bogor pada umumnya, yang saya cintai, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali murid dari jenjang SMP MTS untuk Cibinong Raya dan Kabupaten Bogor pada umumnya, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku dari anak kelas 9 dari jenjang MTS, jenjang SMP, baik itu negeri, swasta, untuk Cibinong Raya dan Kabupaten Bogor pada umumnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul untuk bersilaturahmi. Pada kesempatan yang diadakan adalah sosialisasi SPMB dengan beberapa ketentuan ataupun informasi yang akan disampaikan oleh para tim manajemen dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Cibinong. Alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul di sini, dan tak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat dan selalu kita berfastabilqulul khairat dalam memberikan amalan-amalan bermanfaat kepada masyarakat dan kepada
sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, saya tadi lewatkan tim hebat dari SMA Negeri 2 Cibinong adalah Ibu Wakakurikulum, Bu Dwi dan timnya yang selalu siap siaga 24 jam menerima informasi pelayanan, baik itu lewat WhatsApp, lewat pelayanan di lingkungan SMA Negeri 2 Cibinong yang kita cintai ini, baik itu media sosial Instagram SMA Negeri 2 Cibinong dan tim. Saya ucapkan terima kasih dan hormat ya. Tadi saya belum sapa nih Bapak Ibu. Ya, saya Ibu Nurmada Sangaji dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Dalam berkesempatan ini kita bersama-sama bersilaturahmi pada kegiatan sosialisasi SPMB 2026-2027 di SMA Negeri 2 Cibinong yang kita cintai ini dengan kata yang sering kami familiar adalah SMAFO. Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan alhamdulillah juga pada pagi hari yang berkah ini Jumat Barakah beliau juga sudah memujatkan doa-doa untuk dikabulkan hajat, niat hajat kita. Semoga niat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita bisa meraih cita-citanya dalam melangkah lebih ke tahapan yang lebih baik lagi dalam sekolah menengah kejuruan menengah ataupun sekolah menengah kejuruan, misalkan SMA dan SMK. Semoga doa-doa dan anak-anak kita itu terkabulkan hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala dengan berbagai kegiatan ataupun berbagai keunggulan dari pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yang akan diterapkan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, untuk Kabupaten Bogor, ya, dan di sini untuk Cibinong Raya, ya. Terlepas dari situ bahwa penyelenggaraan pendidikan itu bertujuan untuk di mana pengembangan potensi peserta didik, ya Bapak Ibu, anak-anakku yang tersayang, di mana kita akan membentuk dari sebuah karakter, ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini juga di tahun 2026 ini dicanangkan dari Gubernur Jawa Barat adalah Pak Deddy Mulyadi adalah Sekolah Manusia Unggul SMA Maung. Ya, Maung itu berarti singa, ya macamnya pokoknya manusia yang unggul gitu ya Nak ya. Ya, dan di situ alhamdulillah dari beberapa satuan pendidikan yang terpilih di Provinsi Jawa Barat, salah satu adalah SMA Negeri 2 Cibinong, adalah Sekolah Manusia Unggul terpilihnya. Kalau untuk jenjang SMK-nya, SMK Negeri 1 Cibinong, yang di sebelah kita. Nah, dan di situ juga insya Allah nanti akan ada beberapa kolaborasi dari SSK, Sekolah Swasta Kerjasama. Ya, nah, tetapi tidak menutup rezeki dari anak-anak kita. Mangga kita berlomba, kita menyampaikan talenta dari anak-anak didikku yang terkasih di kelas 9 ini untuk bisa masuk dalam posisi-posisi itu, karena harapan kita ada untuk masuk di posisi-posisi itu untuk ya SMA negeri di daerah Cibinong Raya. Mudah-mudahan rezekinya adalah di SMAFO. Amin ya rabbal alamin ya. Ya Bu. Karena dari kegiatan ini anak-anakku di situ terlihat dari adanya generasi-generasi Kabupaten Bogor untuk umumnya Provinsi Jawa Barat adalah generasi yang unggul ya, dengan adanya generasi Pancawaluya tersebut. Dengan dicantumkan adalah anak-anak yang cager, anak-anak yang bager, anak-anak yang benar, anak-anak yang pinter, anak-anak yang singer. Ya, untuk itu kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan
tuntas dengan seksama agar supaya informasi bisa kita serap dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat dan sukses atas kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Cibinong adalah SMAPO untuk menyosialisasikan sekolah manusia unggul atau kita sebut dengan SMAUNG SPMB 2026-2027. Ya, dengan demikian saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sosialisasi SPMB untuk SMA Maung tahun 2026-2027 secara resmi dibuka. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Dengan demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu Nurmada dari KCD Wilayah 1 yang telah menyampaikan sambutan, doa, harapan, arahan, sekaligus telah membuka secara resmi acara sosialisasi SPMB Sekolah Maung pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Camat. Sudah on kah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah Ibu, walaupun punten saya di kendaraan ya. Oh iya Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di antara aktivitas Bapak yang luar biasa ini. Sekiranya memberi sambutan, apakah berkenan Bapak dan memungkinkan? Insya Allah siap Bu. Oh, Alhamdulillah, karena ini salah satunya Pak, ada sambutan yang ditunggu-tunggu itu dari Bapak. Ya. Iya, mangga, namun tetap berhati-hati di jalan ya, seperti kata Tulus Pak. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang hadir luring maupun daring, kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Cibinong, Bapak Dr. Andos Asep Sajidin MSI. Kepada Bapak Camat, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang kami hormati dari KCD Wilayah 1, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 2 bersama seluruh jajarannya, yang kami hormati para Kepala Sekolah SMP, MTS, dan seluruh adik-adik yang mengikuti kegiatan ini, baik yang laring maupun yang daring. Sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya atas nama Camat Cibinong menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak KDM, Pak Gubernur, yang telah membuat program Sekolah Maung atau Manusia Unggul. Dan Alhamdulillah dari sekian banyak sekolah di Kabupaten Bogor yang ditunjuk untuk Kabupaten Bogor, salah satunya SMA Negeri 2 Cibinong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadikan motivasi buat masyarakat Cibinong sehingga bisa bersekolah di SMA Negeri 2 Cibinong. Untuk selanjutnya, dengan adanya Sekolah Maung ini, mungkin ini akan merubah ya bagaimana cara daftar ke SMA Negeri 2. Oleh sebab itu, kami mengharapkan ini sosialisasi tentang teknis pendaftaran ya, karena mungkin selama ini masyarakat masih ada istilah zonasi dan lain sebagainya. Nah, ini supaya bisa lebih diketahui oleh masyarakat. Dan kami mengimbau kepada warga masyarakat ya, ikuti aturan-aturan yang ada. Insya Allah ya, kalau memang sudah rezekinya dan memang bisa masuk ke SMA unggulan atau Sekolah Maung SMA 2 Negeri Cibinong, insya Allah masuk. Jadi ikuti semua aturan, semua persyaratan sehingga tidak akan mempersulit masyarakat, khususnya kepada adik-adik yang mau masuk ke SMA Negeri 2 Cibinong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingin kami nanti lebih teknis minta persyaratan dan lain sebagainya untuk
bisa disampaikan kepada warga masyarakat di Kecamatan Cibinong. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Camat dari Kecamatan Cibinong, Bapak Dr. Anas Asep Sajidin, MSI, yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan mengenai teknis SPMB Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Mau pada tahun pelajaran 2026-2027. Kali ini akan disampaikan oleh Panitia SPMB selaku Wakase Kurikulum, Ibu Dwi Kartika MPD. Bagaimana Bu Dwi? Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu, baik yang hadir luring dan daring, izin juga menyampaikan bahwa berbagai kegiatan untuk SPMB ini luar biasa padat sekali. Beberapa saat ke depan, beberapa menit lagi, Ibu Kepala SMA 2 Cibinong ini izin akan pamit menuju Bandung karena sudah ditunggu di Provinsi Jawa Barat guna kegiatan terkait sekolah mau ini di distrik Provinsi Jawa Barat. Untuk itu mohon doa restunya semoga lancar dan sukses. Mangga. Ya, jadi Bapak Ibu yang hadir secara luring maupun daring, adik-adik sekalian, mohon izin saya mengikuti melanjutkan kegiatan ini secara daring melalui handphone karena 1:30 saya harus hadir di distrik Provinsi Jawa Barat. Mohon izin tidak mengurangi rasa hormat saya tidak hadir secara utuh di ruangan ini. Hatur nuhun, permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tinggalin bisa ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid, baik yang hadir secara luring di Aula SMA 2 Cibinong dan Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang hadir melalui daring di Zoom meeting kali ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaannya sudah ramai di chat juga dan info-info tentang sekolah mau juga sudah banyak diserap ya. Meskipun tidak 100% dipahami. Jadi saya langsung kepada intinya saja terkait dengan sekolah mau ini kita punya 3 jalur ya. Ada jalur potensi akademik, yang kedua jalur kompetensi akademik yang terbagi menjadi 2 juga. Ada jalur berbasis nilai rapot, prestasi rapot, kemudian yang kedua jalur berbasis kejuaraan minat bakat di lomba-lomba akademik. Nah, yang ketiga adalah jalur kompetensi non-akademik. Nah, non-akademik ini terbagi 2 juga, Bapak Ibu, adik-adik ya. Yang pertama adalah lomba-lomba minat dan bakat di kejuaraan non-akademik. Contohnya seperti apa? Ada seni, FLS 3N ya sekarang ya? 3N. Kemudian ada olahraga, kemudian ada opsi, ya, masih banyak lagi yang diikuti oleh adik-adik dalam yang disampaikan atau yang diselenggarakan oleh kementerian, gitu ya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak ditunggu juga adalah jalur kepemimpinan, ya. Tapi ya, PPT-nya baru muncul ya. Iya. Ketutup ya? Bisa kelihatan? Oke, ya. Baik, tadi jalur kepemimpinan ini ada pertanyaan, apakah hanya OSIS saja? Ya. Setahu saya dan sampai saat ini tidak ada perubahan. Yang disosialisasikan itu hanya ketua OSIS
dan kepanduan pramuka. Ya, kepanduan pramuka. Baik. Terus pendaftaran akan dimulai dari tanggal 25 Senin depan, kemudian 26, tanggal 27 istirahat dulu. Gitu ya Bapak Ibu. Adik-adik. Kemudian dilanjutkan tanggal 28 sampai tanggal 29. Bagaimana pendaftarannya? Daring. Bisa dari rumah atau dari HP masing-masing melalui web Sekolah Maung, ya web Sekolah Maung. Nanti akan disampaikan di Instagram juga info-infonya. Tetap memantau, takut ada perubahan-perubahan. Jadi adik-adik, Bapak Ibu mengingatkan kalau untuk pendaftaran online tetap dipantau, info-infonya ada di medsos kami gitu ya. Nah ini timeline dari kegiatan kita, tanggal 25 sampai 29 itu pendaftaran, kemudian verifikasi dimulai tanggal 25 juga sampai tanggal 2 Juni. Apakah verifikasinya daring? Tidak. Jadi Bapak Ibu, adik-adik datang ke sekolah untuk verifikasi berkas atau dokumen. Apa saja dokumennya nanti kita sebutkan di situ dokumennya, terus kelengkapannya apa, mapnya apa, biasanya begitu ya. Nah itu akan disebutkan, akan disampaikan. Jadi ini verifikasinya mulai tanggal 25 Mei, pembukaan dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah nanti kita akan sampaikan juga aplikasi nomor antrian. Biasanya berjubel tuh antrinya di depan di Selasar. Nah ini kita punya aplikasi. Jadi nanti di linknya itu Bapak Ibu bisa daftar seperti JKN tuh Bu. Bapak ya adik-adik, kalau mau daftar dulu, klik nanti dapat nomor antrian. Nah besok datang ke sini tinggal dipanggil aja sesuai antriannya. Kemudian yang jika diperlukan, kami akan melaksanakan uji kompetensi. Apa itu uji kompetensi? Untuk memvalidasi sertifikat atau piagam-piagam yang sudah adik-adik dapat. Benar enggak nih? Apakah sudah terkurasi oleh Puspresnas gitu ya? Bagaimana kalau belum? Cukup melampirkan hasil legalisir atau legalitas dari penyelenggaranya. Misalnya dari Departemen Agama ya minta ke Depak untuk dilegalisir sertifikatnya gitu ya. Tanggal 4-nya kita mulai rapat ya. Mulai rapat nih hasil seleksi dan hasil uji kom, hasil penilaian rapor dan sebagainya seperti apa. Kemudian tanggal 5 kita sampaikan koordinasi dengan KCD dan tanggal 8 pengumuman. Tanggal 9, tanggal 10 daftar ulang. Karena kita lebih cepat ya pendaftaran SPMB-nya dibandingkan sekolah-sekolah reguler. Jadi apakah saya masih bisa ikut pemetaan? Masih bisa. Jadi selama adik-adik nunggu pengumuman, input dulu datanya di web SPMB reguler. Namanya pemetaan calon murid baru. Webnya di mana? Di SPMB reguler. Ya. Kalau kita webnya SPMB Maung, maka kalau yang pemetaan itu di SPMB reguler biasa. Nah, ikut aja pemetaannya di situ, input data segala macamnya, sambil nunggu pengumuman. Nggak usah milih dulu sekolahnya mana, karena kan kita belum tahu nih, siapa tahu lulus ya, harapannya lulus lah gitu. Jadi begitu dilihat, alhamdulillah lulus, ya sudah abaikan. Tapi kalau misalnya, saya nggak lulus nih gitu ya. Nah, baru bisa mulai lagi. Karena kita pengumuman tanggal 8, maka pemetaannya juga diakhiri sampai tanggal 8. Terakhirnya jam 12, jam 12 malam ya? Jam 12 malam gitu. Jadi masih ada waktu, pengumuman pagi, sore masih bisa milih sekolahnya. Next Mbak. Selanjutnya, ini kuota-kuota kita Bapak Ibu ya, adik-adik. Kuota untuk prestasi kompetensi akademik itu kita hanya 10%. 10% dari daya tampung sekolah. Waktu itu disampaikan satu kelasnya 32. Kalau yang lama itu 36. Nah sekarang 32. Apakah masih tetap seperti itu? Kita juga menunggu juknisnya Bu ya. Gitu. Jadi nanti di web itu akan muncul berapa rombel dan berapa kuota per rombelnya. Jadi kalau 10% bisa mengirakan paling cuma satu kelas. Kemudian jalur yang kedua yang kompetensi akademik tadi terbagi karena 70%, 50%-nya jalur rapot dan 20%-nya adalah jalur dari lomba-lomba akademik.
Yang ketiga, jalur kompetensi non-akademik terbagi menjadi dua. 17%-nya adalah untuk jalur lomba-lomba non-akademik dan 3%-nya adalah jalur kompetensi akademik. Maaf, kepemimpinan. Ya, maaf, 3%-nya jalur kepemimpinan. Nah, baik. Sekarang kita lihat apa sih syaratnya untuk tiap jalur ini, gitu ya. Yang pertama, untuk jalur potensi akademik adalah nilai IQ-nya itu 130 minimal, 130. Itu hanya syarat saja Bapak Ibu. Kalau nilai saya 136 kok IQ-nya apakah terus saya paling unggul? Tidak. Itu hanya syarat untuk masuk saja. Sisanya tetap penilaian berdasarkan nilai rapot dan nilai TKA. Jadi syarat masuk saja itu cuman IQ-nya harus 130 ke atas minimal. Ya. Tapi setelahnya yang kita adu adalah nilai rapot dan nilai TKA. Kan belum dapat nih Bu nilai TKA-nya saya. Nanti begitu adik-adik masuk ke dalam webnya, begitu masukkan user, nih SN dan sebagainya, muncul itu nilai TKA-nya. Karena mereka sistemnya adalah tarik data dari hasil TKA. Jadi sistemnya langsung narik. Itu ya. Itu yang kemarin disampaikan itunya. Kemudian yang kedua, jalur kompetensi akademik yang 70% tadi. Apa syaratnya? Nilai rapotnya minimal 85. Apakah tiap mata pelajaran? Tidak. Rata-rata seluruhnya. Ada berapa pelajaran? 10 pelajaran. Bu, saya nggak ada informatikanya. Masukkan aja ke sistem, gitu ya. Nanti sistem sendiri yang akan menilai rata-ratanya begitu. Tapi di kami Bapak Ibu, untuk validasi, nanti waktu dokumen itu verifikasi, kami menyampaikan harus membawa transkrip nilai semester 1 sampai semester 5. Ya, membawa transkrip nilai semester 1 sampai semester 5. Minta saja Bu ke sekolah. Mapelnya mulai dari PAI, PKN, bahasa Indonesia, bahasa IPA, dan sebagainya, ada 10 mapel, kecuali bahasa Sunda, itu tidak terhitung. Ya, kecuali bahasa Sunda. Bagaimana kalau misalnya seni budaya ada, prakarya aja? Kata-katakan saja. Kalau seni budaya, ya sudah seni budaya aja, tapi kalau ada dua, semester 1 ada seni budaya, semester 2 ada prakarya, nah itu di rata-rata. Gitu ya. Jadi ada 10, Bapak Ibu nanti ada contohnya, transkripnya. Kemudian apalagi ada akte, ada kakak dan sebagainya, itu nanti kita sampaikan juga di bagian belakang ini setelah ini. Kemudian untuk yang non-akademik, nah non-akademik itu rapotnya rata-ratanya adalah 80. Awalnya Bu 90 tuh rapot, terus turun jadi 85, turun lagi sekarang jadi 80 untuk non-akademik ya. Untuk non-akademik. Tapi di SMA 2 itu Bu, Bapak, adik-adik ya, tahun lalu aja nilai rapot itu rata-ratanya 92. Paling tinggi 97. Rata-rata itu. Berarti ada tiap ini ada yang 100 ya? Mungkin gitu ya. Hebat gurunya ngasih 100. Sempurna itu. Ya. Nah, untuk yang non-akademik tadi ya Bu ya nilainya 80, kepemimpinan itu ada surat keputusan kepala sekolah tentang kepengurusan OSIS-nya atau tentang ketua kepramukaannya, tentang kepengurusan kepramukaan. Rapotnya di rapot tertulis B atau baik, gitu ya. Nah ini ada syarat umum ya, syarat umum tadi. Antara lain ya Bapak Ibu memiliki kakak. Nah ini yang ditanyakan juga, apakah kakak saya Jakarta boleh daftar sekolah mau? Maaf, tidak. Sekolah mau itu hanya diperuntukkan untuk siswa-siswi yang tinggal berdomisili di Jawa Barat. Kalau saya di Subang, boleh daftar ke SMA 2. Yang dari Bandung boleh ke SMA 2. Tapi ngapain jauh-jauh, Bandung juga ada kok sekolah mau ya. Gitu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu tadi yang sempat bertanya. Jadi persyaratannya adalah punya nilai rapot, punya akte, punya nilai TKA. Kalau belum turun berarti KKA-nya bisa dikasih
surat keterangan mengikuti ujian sekolah atau sudah mengikuti TKA. Nah, kakaknya bagaimana? Tadi saya katakan minimal 1 tahun berdomisili di Jawa Barat, gitu ya Pak Ibu ya. KTP orang tua. Saya sampaikan lagi Bapak Ibu, untuk kakak itu diusahakan yang sudah berbarcode, gitu ya. Jangan sampai kejadian kita sudah scan barcode-nya ternyata tidak valid, gitu. Nah ini seringkali terulang di verifikator sampai scan barcode, dan nanti Bapak Ibu juga akan aktivasi di IKD-nya, aplikasi IKD untuk melegalistaskan benar kakak saya sudah sesuai. Kadang kakak yang dibawa ke kita dengan kakak yang ada di disduknya berbeda. Nah itu, jadi nanti ada satu aplikasi IKD Bapak Ibu untuk aktivasi ke situ. Jadi kalau kita menanyakan benar nggak Bu kakaknya, Bapak Ibu bisa cek ini ditunjukkan ke kami ini sudah sesuai kakaknya, ya. Oke, kemudian ada rekomendasi dari sekolah asal. Apa ini? Yaitu bahwa memang anak ini anak pandai, anak berprestasi, dan berminat melanjutkan ke perguruan tinggi. Di situ perguruan tingginya dituliskan, Bu. Misalnya ingin melanjutkan ke UI, jurusan informatika. Nah, misalnya begitu. Itu dituliskan, Bu. Dan itu nanti formatnya itu Bapak Ibu bisa unduh di webnya. Ya, rekomendasi dari sekolah asal. Nah, persyaratan khusus untuk yang gitu ya Bapak Ibu, ada persyaratan umumnya? Oke. Untuk yang persyaratan khusus tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang potensi akademik persyaratan khususnya adalah memiliki tes potensi akademik yang tadi berskala Wechsler dengan nilai minimal 130, kemudian memiliki nilai TKA dan memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5. Ya, ini dilampirkan transkripnya. Kemudian untuk jalur kompetensi, next Pak. Nah, jalur kompetensi akademik, nilai raport, kemudian nilai TKA, kemudian total nilai raport rata-ratanya adalah 85 dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kalau yang jalur prestasi minat bakat di lomba atau kejuaraan punya sertifikat yang sudah dikurasi oleh Puspresnas. Sedangkan jalur kompetensi non akademik itu sama, hanya rata-ratanya berbeda. Kalau yang prestasi akademik 85, kalau yang non akademik adalah 80. Kemudian sertifikat atau piagam yang sudah dikurasi oleh Puspresnas atau kementerian, dan satu lagi untuk jalur kepemimpinan OSIS karena dia keagamaan, dan yang lainnya adalah kepramukaan atau kepanduan. Ya, next Mbak. Nah, uji kompetensi ini tadi sudah sempat disinggung bahwa akan dilaksanakan untuk memvalidasi dari sertifikat atau piagam yang mungkin dirasa kok ini tidak sesuai ya, atau ada ragu-ragu. Nah, itu kita akan mengecek kembali di Puspresnasnya apakah sudah dikurasi atau belum. Untuk uji kompetensi yang dilaksanakan itu akan kita ambil tenaga ahli dari MGMP atau dari perguruan tinggi yang berwenang begitu ya. Dan ini yang melibatkan tenaga ahli itu ada UPI, ITB, Unpad, dan sesuai dengan prestasi yang diampu oleh anak-anak atau yang diikuti oleh murid gitu ya. Hasil uji kompetensi akan menentukan apakah nanti lanjut atau tidak gitu ya. Ternyata tingkat nasional tapi silat aja nggak bisa. Nah, itu berarti wah ini kayaknya meragukan. Nah, itu nanti kalau didiskualifikasi akan dikembalikan. Jadi tidak bisa melanjutkan ke verifikasi. Baik. Nah, ini temuan-temuan jika murid mengikuti uji kompetensi sesuai bidang prestasi yang dimiliki bertempat, apa uji komnya di mana? Di SMA 2 Cibinong.
uji kompetensinya. Uji kompetensi melibatkan MGMP, prestasi bidang seni, kemudian bidang olahraga, keagamaan, ini tahfiz biasanya. Nah, ini kemudian prestasi di bidang kepramukaan, ada yang menanya kepramukaan itu apa saja yang diujikan, nanti akan diinformasikan. Pasti akan diinformasikan. Kemudian prestasi paskibra dan kemudian kegiatan OSIS yang melibatkan pembina OSIS di wilayah masing-masing. Next, Mbak. Nah, ini pelaksanaannya. Pendaftaran ini tadi sudah disampaikan, pendaftaran di Sekolah Maung itu webnya apa? http://maung.spmbjabarprop.go.id. Kayaknya di Instagram kita sudah ada juga ya, Mbak ya? Ada. Jadi Bapak Ibu daring, anak-anak daring di rumah, kemudian verifikasinya luring datang ke sekolah. Ini loginnya di aplikasi, kemudian memilih. Nah, ini teknisnya kemarin sempat diuji coba oleh tim IT. Mbak Nova mau menjelaskan bisa? Nggak usah, gambarannya saja ya. Oke, jadi login di aplikasi, pilih sekolah mau, kemudian klik jalurnya apa. Mau jalur prestasi, mau jalur kompetensi akademik, mau jalur prestasi non-akademik, atau mau jalur potensi akademik. Kalau potensi akademik itu dulu namanya CIBI. Iya, dulu namanya CIBI. Itu yang akhirnya 130, kemudian mengupload semuanya yang diperlukan berkas-berkasnya, akte, rapor, dan sebagainya, diupload. Apakah sudah selesai? Belum. Tetap memantau, ya. Memantau apakah ada data saya yang kurang atau ada data yang perlu diverifikasi ulang. Nah, jadi Bapak Ibu kalaupun sudah submit, tetap dipantau hasilnya. Apakah ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh verifikator melalui WA atau melalui chat bahwa ini ada yang kurang atau yang perlu diverifikasi, gitu ya. Nah, ini jalur potensi akademik, langkah-langkahnya sama, semuanya langkah-langkahnya sama. Intinya pokoknya setelah daftar itu selesai, terus tidak buka-buka WA, jalan-jalan. Nah, jangan. Kayak tahun lalu, sibuk kita teleponin pesertanya, peserta didiknya, dia lagi jalan-jalan, ada di mana? Di Sumatera. Kita tunggu sampai jam 11 malam. Itu menyusahkan kita, Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Jangan begitu. Menyusahkan orang lain itu nanti. Iya. Kita panitia itu di sini soalnya sampai jam 11 sampai jam 1 pernah kita tungguin. Ya saking sayangnya sama anak-anak ini kalau misalnya nggak lolos kasihan gitu ya. Sudah susah terus susah payah uji kom dan sebagainya, malah ditinggal pergi gitu ya. Berharap katanya baik-baik aja kok, jangan begitu ya, tetap ditungguin, dipantau apakah ada info-info lanjutan terkait dengan hasil verifikasi. Nah, penilaiannya Bapak Ibu untuk jalur potensi akademik itu CIBI 40%-nya adalah hasil rapot, gitu ya. Kalau rapotnya bagus alhamdulillah, ditambah 60%-nya adalah hasil TKA. Bagaimana dengan jalur kompetensi akademik? Untuk kompetensi akademik sama ya Mbak? Jalur kompetensi akademik sama, nilainya 85 rapotnya, 60%-nya adalah TKA, 40%-nya adalah rapot. Terus kemudian untuk jalur non-akademik, nah untuk non-akademik kebalikannya. 40%-nya TKA, 60%-nya adalah skor sertifikat. Mana? Prestasi non-akademik. 60% rata-rata, sama ya, 60% rapot dan 40% TKA. Sebentar, non-akademik. Ya. Sebentar, diulang lagi. Untuk seleksi jalur non-akademik, itu adalah 40%-nya adalah rapot, 60%-nya adalah sertifikat. Oh iya, non-akademik sertifikat ya. Ya. Begitu juga dengan jalur kepemimpinan sama. Jalur kepemimpinan sama ya Mbak? Nah, jalur kepemimpinan sama prinsipnya 60% coba jalur kepemimpinan ada Mbak?
sertifikat. Oh, skor kepemimpinannya. Iya, skor kepemimpinannya. 60%-nya skor kepemimpinan dan 40%-nya adalah jalur raport. Ya, baik. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Mekanisme pendaftaran sampai dengan penilaian dan uji kompetensi. Kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh secara daring, raise hand, atau kalau yang di sini luring bisa bertanya secara langsung dengan angkat tangan, dan untuk yang di chat bisa menulis atau mengetikkan di chat di Zoom. Mangga kita buka sesi tanya jawab ya. Mbak Nova bisa? Oke, baik. Sore. Baik. Ibu, demikianlah tadi paparan mengenai SPMB Sekolah Mau pada tahun pelajaran 2026-2027 yang telah dipaparkan oleh Ibu Dwi Kartika. Sekiranya ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Karena ada moda daring dan luring, jadi kesempatan saya persilakan untuk yang pertama, untuk yang luring dulu ya. Mangga, ada Ibu tadi. Sebentar, mangga dipersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah, terima kasih buat kesempatannya. Saya orang tua murid dari siswa kelas 9. Ingin bertanya untuk yang potensi akademik, Bu. Pertama, untuk sekolah mau ini cuma satu ya pilihannya ya. Berarti tidak bisa memilih dua gitu ya. Iya. Dua-duanya gitu. Enggak ya, jadi emang cuma satu pilihan. Iya. Oke. Yang kedua, saya pengen tanya tentang potensi akademik, Bu. Itu dilakukan di sekolah atau kita mencari sendiri ke pihak luar, psikolog-psikolog yang terdaftar di HIMSI ya? Syaratnya apakah cukup dia terdaftar di HIMSI atau ada syarat lain yang mengharuskan itu, ataukah harus ke sini untuk tes potensi akademik itu? Gitu. Terus sama kalau misalnya, kalau kan hari ini terakhir ya untuk akun digital ya. Katanya kan sampai tanggal 22 hari ini. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan dari pihak sekolah SMP, dan SMP juga sepertinya belum mendapatkan dari pihak Disdik ya. Ada solusi lainkah, atau katanya kan ke sini untuk minta itu gitu ya, minta akun digital gitu. Ini kan simpang siur nih yang berseliweran di internet begitu ya. Saya makanya ingin ke sini untuk memastikan itu. Gitu. Oke deh. Iya, cukup Gitu, mungkin ya. Ibu ya, Makasih. karena banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ini. Boleh berkat. Ibu siapa jika berkenan? Sabrina. Ibu Sabrina, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan. Iya, lanjut ditampung dulu mungkin ya. Kita selang-seling ya Bapak ya. Untuk yang moda luring tadi sudah. Sekarang yang moda daring, silakan ada yang raise hand. Oh ya, kita ambil dulu yang pertama ya Bapak. Dari SMP Generasi Ahad. Oh ya, kita batasi pertanyaan berapa ini? Berapa? Yang daring Bukan, berapa menit ini? Oh, ini sekarang waktu berapa? Udah 10:30. Ya, dari SMP Generasi Ahad, mangga disilakan Bapak atau Ibu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ini nama saya Dinda Bu, dari guru SMP Generasi High School. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Bu.
sebelumnya yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu adalah, tadi kan di situ dijelaskan ya Bu, bahwa kuota dari jalur non-akademik yang melalui jalur kepemimpinan itu 3%. Yang saya ingin tanyakan adalah, 3% itu kuotanya berapa banyak ya Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan tetap ada ujinya ya Bu, uji tertulisnya kompetensi. Kemudian, apakah melalui jalur kepemimpinan ini ada uji kepemimpinan juga? Kalau misalkan memang ada, bentuknya seperti apa? Biar kami persiapkan untuk ke anaknya langsung. Kemudian, yang ketiga, tadi belum dijelaskan secara detail mengenai skor minimal penilaiannya, Bu. Ya, itu saya mau tanyakan. Dan yang terakhir, tadi dijelaskan bahwa surat rekomendasi asal sekolah. Apakah melalui jalur kepemimpinan ini tetap harus melampirkan surat rekomendasi sekolah asal atau seperti apa? Itu Bu, sekiranya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu dari SMP Generasi Ahad ya, yang telah menyampaikan 4 pertanyaan. Izin Bapak dan Ibu, karena yang bertanya mungkin banyak, jadi kita batasi pertanyaannya tidak terlalu banyak ya, maksimalnya 2 mungkin. Baik, kita beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang hadir secara luring. Mangga. Silakan Bapak. Mohon diperkenalkan diri dan pertanyaannya maksimal 2 ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Endang Sulaiman dari SMP Negeri 3 Cibinong, Bu. Tetangga. Tetangga ya. Ya. Ya, Ibu, selamat bertemu lagi dengan Bu Dewi. Saya pernah bareng di SKB gitu ya. Ini Bu, terkait mungkin untuk non-akademik minat bakat seperti hasil lomba-lomba, itu kan ada sertifikat yang diakurasi oleh Puspernas. Nah, untuk mengecek akurasi Puspernasnya itu bagaimana? Soalnya kemarin itu pada berdatangan ke sekolah minta diakurasi gitu sertifikatnya. Nah, itu yang kita ini kan gitu di sekolah itu harus ngapain? Katanya bisa masuk link gitu kan. Nah, kita jadi bingung sampai apa anak itu harus meneruskan kemana gitu kemarin itu simpang siur. Tapi sekarang sedikitnya terbuka karena itu adalah akurasi untuk sertifikatnya. Terus yang kedua, sekaligus Bu ini, bukan yang nomor 2 tapi masih nomor 1. Uji kompetensi untuk non-akademik itu hanya dari sertifikat, akurasi, atau ditambah praktek untuk kompetensinya. Misalnya bulu tangkis, apa dites bulu tangkisnya, atau pencaksilat dites pencaksilatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti biar jelas kepada peserta terutama yang mau daftar lewat jalur prestasi non-akademik ini. Yang kedua, mungkin ini surat 3, Pak. itu kan tadi disatuin Bu. Oh. Aduh Bapak. Satu jalur. Rekomendasi ini Bu dengan apa bisa dengan kartu AAJ atau rekomendasi bisa terpisah? Kan ada surat mengikuti AAJ, ada surat rekomendasi. Apa tidak dengan kartu peserta ujian sekolahnya itu gitu yang diuploadnya? Apa kita harus menyediakan ini untuk sekolah Bu? Untuk sekolah karena peserta didik yang sudah mengikuti ujian sekolah itu kan sudah diberikan kartu. Apa harus diberikan surat keterangan lagi gitu? Gitu ya yang ini. Terus yang surat rekomendasinya apa dibuatkan untuk seluruhnya atau hanya untuk yang prestasi akademik saja yang surat rekomendasi? Karena di surat rekomendasi itu ada perguruan tinggi, prodi, perguruan tinggi sama jurusan. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mengingat durasi kita sangat terbatas ya, mohon maaf sekali
Untuk yang sudah hadir daring maupun luring, apabila ada pertanyaan, sila untuk menuliskannya di chat ya, di kolom chat. Karena nanti kami sebentar lagi akan rehat, kemudian bersiap untuk sesi yang kedua nanti. Baik, izin lagi menyampaikan Bu Dwi, jadi ada 3 pertanyaan ya, ada 3 penanya. Yang pertama dari mamanya siswa kelas 9, Ibu Sabrina. Nah ini tentang pemilihan sekolah, apakah 1 atau boleh 2. Kemudian tentang tes potensi akademik, apakah diselenggarakan di sekolah atau oleh lembaga lain. Kemudian yang ketiga tentang akun digital. Dari SMP katanya belum ada dan ini berniat minta di SMA 2 Cibinong. Monggo. Saya jawab dulu yang pertama dari Mama Sabrina. Kalau sekolah maunya cuma 1 Bu pilihannya di webnya ya, SMA 2 Cibinong. Kemudian apakah untuk jalur potensi akademik ini tesnya di sekolah? Tidak. Ya. Bapak Ibu bisa mencari lembaga psikolog yang memang terdaftar di dalam HIPS. Apa namanya ini? Susah ininya. Ya. Terbacanya di mana sih? Ya, persyaratan khusus nih. Terdaftar dalam HIMPSI. HIMPSI. Ya, nanti ada nomornya, Bu. Kalau memang dia sudah terakreditasi atau tervalidasi di lembaganya, maka akan ada nomor lembaganya, gitu ya. Jadi yang penting adalah memiliki IQ 100 minimal 130 dengan skala Wechsler, dan biasanya di situ ada bagan-bagan atau kriteria-kriteria yang antara lain itu kreativitas tinggi, kemudian komitmen terhadap tugas dan dan punya motivasi tinggi. Nah itu ya Bu ya. Nah, kemudian apakah akun dibagikan oleh sekolah SMP-nya? Iya, ditunggu saja. Memang rencananya terakhir itu hari ini, nanti ditunggu saja di operatornya ya Pak ya. Tapi kalau yang di wilayah luar Jawa Barat, misalnya dia sekolah kakaknya di sini tapi sekolah di luar, misalnya dia tidak dapat akun, boleh ke sekolah pada saat pendaftaran tanggal 25 atau ya akan dibantu oleh operator sekolah untuk mendapatkan akunnya gitu. Begitu ya Pak. Oke. Terus yang ketiga? Sudah yang ketiga tentang akun digital tadi. Oh, tenang. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua dari Ibu Guru SMP Generasi Ahad ini. Pertanyaannya ada 4, Masya Allah. Semoga bisa terwakili ya dari Bapak Ibu yang lain. Yang pertama adalah tentang kuota non-akademik kepemimpinan ada 3%. Serialnya berapa orang? Kemudian yang kedua tentang uji tertulis. Apakah dari jalur kepemimpinan ada tes? Kemudian skor minimalnya seperti apa? Dan surat rekomendasi dari sekolah. Kalau untuk kuota yang 3% tadi, karena kita ada 384 siswa, kalau memang disetujui 32 per rombelnya, jadi ada 12 rombel itu totalnya 384 siswa, maka 3%-nya kurang lebih adalah 12 atau sampai 13. Iya, tahun lalu cuman 12 ya, sama dengan tahun lalu 3% Bu. Jadi sekitar 13 orang atau 12 orang gitu. Ya, dan nilai raport. Iya, nilai rapot. Kemudian apakah untuk non akademik ada tes? Ya namanya uji kompetensi, Ibu, bukan tes tulis seperti kayak pembelajaran matematika, fisika dan sebagainya. Tidak. Kalau akademik kan tidak ada tes ya. Yang akademik itu tidak ada tes karena dilihat dari rapot dan TKA-nya gitu. Sedangkan yang non akademik ada namanya uji kompetensi. Kompetensinya seperti apa? Yang sesuai bidang yang diminati atau bakatnya. Misalnya kalau dia jurusan jalurnya olahraga, sertifikatnya adalah bola voli atau bulu tangkis seperti yang sampaikan Bapak Sulaiman, maka yang dites itu kompetensi itu Pak. Ya.
silat ya, kita lihat kuda-kudanya mungkin seperti itu ya, gerakan tangannya dan sebagainya. Itu sekalian menjawab punya Pak Sulaiman. Lanjut ya. Skor minimal tidak Nah, kalau skor minimal itu diserahkan kepada ini sistem. penilai tenaga ahlinya. Berapa mau ngasihnya gitu. Kita tidak memastikan berapa nilai minimalnya. Ada lagi? Surat rekomendasi dari Nah, sekolah. untuk surat rekomendasi iya. Untuk surat rekomendasi dari sekolah, kemarin itu yang di web itu bunyinya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, gitu kan ya Pak ya? Iya. Kita lihat saja apakah itu suatu yang harus, wajib gitu ya, atau bisa hanya surat keterangan sudah mengikuti ujian atau SKL gitu ya Pak. Nah, itu kita tunggu saja. Kemudian yang ada lagi, Kalau dari Ibu itu sudah. sudah semua ya? Sudah terjawab semua jadi. Dari Pak Endang sudah tadi ya. Nyambung gitu. Baik, Bapak dan Ibu. Sebentar mungkin tadi ada pertanyaan memang di pertanyaannya ada di chat. Oh ya, pemetaan. Pemetaan itu kebetulan di chat ada pemetaan. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang sudah daftar di Sekolah Maung sambil menunggu pengumuman bisa mengisi atau menginput data di PCMB Sekolah Reguler. Itu SPMB webnya. Ya, tadi sempat saya sampaikan di chat sih ini mungkin tapi yang luring belum mendengar itu ya. Jadi sampai menunggu tanggal 8 Juni pengumuman yang sudah mendaftar di Sekolah Maung dapat melaksanakan pemetaan. Di mana pemetaannya ada di web yang SPMB reguler. Input data lagi, Bu. Tapi bukan Sekolah Maung lagi yang dipilih ya, nunggu. Tadi saya katakan tunggu saja dulu sampai pengumuman, jangan milih sekolah dulu. Nanti begitu tanggal 8 sudah diumumkan, saya nggak lolos, nah baru pilih sekolah mana yang akan dituju. Kalau nggak salah ada 2 sekolah negeri, 1 sekolah swasta, gitu ya. Jadi masih ada harapan bisa ikut tahap 1, 2 di reguler. Bu Dwi, saya tambahkan Bu Dwi. Oh, baik Ibu, silakan. Menambahkan Bapak Ibu dan adik-adik yang bergabung secara daring dan luring, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi ya, bagaimana apabila nanti anak-anak yang sudah daftar di Sekolah Maung tapi ternyata qadarullah tidak berhasil. Tadi sudah clear disampaikan tanggal 8, Ibu tambahkan nanti diberi waktu sampai pukul 23.59. Jadi sampai selesai menjelang tengah malam. Jadi siap-siap saja yang sudah mendaftar di Sekolah Maung itu memang waktunya di situ di tanggal 8 itu untuk mendaftar ke SPMB reguler. Kemudian ditambahkan, dikuatkan, saat ini kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ada kerjasama dengan pihak swasta namanya SSK, Sekolah Swasta Kerjasama. Jadi para orang tua atau adik-adik bisa memilih sekolah-sekolah kerjasama tersebut. Insya Allah nanti apabila memang qadarullah termasuk kategori murid yang tidak mampu, itu bisa dibantu melalui melalui Provinsi Jawa Barat ya, dengan pembiayaan dari pemerintah, tapi sesuai dengan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya bantuan dari pemerintah untuk anak-anak yang tidak diterima di Sekolah Maung ini ada dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun tetap sekali lagi digarisbawahi syarat dan ketentuan berlaku. Demikian tambahannya Bu Dwi, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Gitu ya Bu ya. Mungkin saya lupa menyampaikan ada namanya SSK, Sekolah Swasta Kerjasama. Jadi mereka itu kalau kuota kita ternyata sudah penuh, tapi anak-anak ini masih berkeinginan di Sekolah Maung, maka kita bisa sarankan atau kita petakan di SSK ini. Ya, nanti pembelajarannya seperti apa? Sama dengan sekolah kita. Ibaratnya sister school. Jadi kita terkoneksi dengan sekolah swasta tersebut gitu. Ada. SSK-nya kemarin sudah
Saya nggak dengar itu ya Bu, tapi kemarin itu kalau tidak salah ya ini ada Al-Madinah, kemudian bukan Cinus, PGRI, Nanti diinfokan setelah fix, Bu Dwi. iya, itu hanya gambaran aja kalau nggak salah Ibu seperti itu. Tapi Paling kita juga banyak belum tiga, dapat paling SK-nya. banyak 3 SSK per sekolah unggul. Ya belum ada ininya ya Bu SK-nya ya. Iya, belum. Tapi insya Hanya Allah ada. gambaran saja. Insya Allah mungkin sebelumnya sudah ini MOU. Ada lagi Ya. Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh ya Bu, mangga. Untuk yang daring kasihan. Oh yang daring. Iya. Jadi udah 3 nih yang daring. Itu yang daring. Yang daring Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya. Ibu, saya wali murid dari siswa kelas 9 dari SMP 1 Bojonggede. Yang mau saya tanyakan soal PCMB ya Bu, kan di sini tertera pendaftarannya mulai tanggal 29 sampai tanggal 8 sambil menunggu pengumuman di sekolah Maung ini ya Bu. Nanti kalau seandainya misalnya kalau kita nggak diterima, jadi kita bisa memilih sekolah ya Bu. Iya. Terus untuk tahapan SMP reguler itu kan pendaftarannya di tahap 1 tanggal 15 sampai 19 Juni. SPMB-nya Yang reguler. Dan tahap 2-nya di tanggal 30 sampai 6 Juli. Kalau tidak salah infonya begitu. Karena kalau ada PCMB. Terus bedanya apa Bu kalau kita mendaftar di PCMB sama di tahap 1 dan tahap 2? Ataukah setelah kita mendaftar lewat PCMB sampai tanggal 8, kita nggak perlu lagi daftar di sekolah reguler tahap 1 dan tahap 2? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang ini Sang yang ini. Baik, ini pertanyaan dari Bunda murid SMP Bojonggede ya. Sang yang ini. Selanjutnya silakan dari ayah bunda atau bapak ibu yang ada di moda daring. Ini siapa? Fariza dan Ilham. Ya, saya lihat dari urutan ya, mohon maaf bapak dan ibu. Dari yang nama akunnya Fariza, silakan. Mohon disampaikan dengan singkat, padat, dan pertanyaan maksimal 2 ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu kasih ya nuhun kesempatannya. Ibu izin terkait IKD Bu. Apakah itu persyaratan wajib atau saya sudah punya kakak yang dengan barcode? Apa itu sudah cukup? Namun saya belum melalui IKD, belum punya IKD. Seperti itu, mohon pencerahannya. Apa kakak yang saya sudah punya dengan ada barcode itu sudah bisa dipakai atau tetap harus melalui IKD? Baik, nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi ya, Pak Ilham, disilakan. Halo Bapak Ilham, apakah masih on? Ya, masuk Oh Bu. ya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Ilham. Saya ingin bertanya untuk jalur domisili terdekat dengan kuota 10% itu wilayah mana saja ya Bu ya? Kemudian apakah Cilebut Timur itu masuk dalam wilayah tersebut Bu? Terima kasih, itu aja Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Ilham. Kita juga lihat waktu sudah semakin dekat pada pukul 11. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa terfasilitasi ya, karena beberapa pertanyaan hampir mengarah pada hal yang sama ya. Silakan Ibu Dwi untuk menanggapi. Oh ya, yang pertama dari Ibu Dian terkait tentang PCMB, ya. PCMB itu tanggal 29 Bu, dimulainya tanggal 2. Jadi di PCMB itu artinya kita sudah melaksanakan SPMB tahap 1 awal sebelumnya. Jadi tinggal ditunggu saja
Kalau memang sudah input data semuanya, memilih sekolah, kita tinggal nunggu hasil seleksinya, Bu. Kalau nggak lolos di tahap 1, daftar lagi, Bu, di tahap 2. Gitu. Itu yang sempat disampaikan kemarin. Jadi kalau sudah input di PCMB, sudah tenang karena data kita sudah ada di situ, tinggal nunggu hasil dari seleksi yang tahap 1 atau tahap 2 nanti ikut lagi kalau seandainya enggak. Kemudian yang kedua, Kalau sudah daftar di sekolah mau, apakah daftar lagi di 10.000? kalau sudah daftar di sekolah mau, apakah daftar lagi sekolah? Itu melalui PCMB tadi. Ya, jadi kalau sudah daftar di sekolah mau, sambil nunggu pengumuman, input data lagi di PCMB pada tanggal 29 sampai tanggal 8. Ya. Mungkin pertanyaan yang sama, skip aja Bu Dwi, banyak yang Iya. sama ya karena waktu. Ya, kenapa Bu? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, tadi sudah dijelaskan, mending menjawab Iya, iya. pertanyaan yang lain Baik. saja. Baik Bu, ya. Jadi untuk yang PCMB, saya ulang lagi, sambil menunggu hasil pengumuman di sekolah Maung, tanggal 29 tanggal 2 sampai tanggal 8 itu boleh input data di PCMB, pemetaan calon murid baru. Dan itu sama saja seperti kita tahap awal di SPMB di tahap 1. Nanti datanya sudah ada Bu di tahap 1 itu langsung otomatis. Nah, tinggal milih sekolah, kemudian kita tunggu pengumuman. Mudah-mudahan lolos. Kalau nggak lolos berarti ikut lagi yang tahap 2. Begitu. Ya, Ibu tadi bagaimana Bu? Kalau di sekolah itu, sampai Ya. Iya. Iya. Iya, betul. Kalau informasi yang tadi saya dengar, Tidak, Bu. kalau mulai sekolah mau, itu dia sampai bulan keluar setelah bulan itu bisa. Kalau misalnya Iya. dia bisa dia masuk ke PCMB seperti itu yang tadi setelah saya kalau misalnya sekarang Ya. kita nggak bisa sampaikan. Ya Bu, kemarin itu ada pembaruan, memang makanya katakan diupdate terus Bu informasinya, takutnya salah. Takutnya kita juga tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan informasi. Kemarin disampaikan lagi supaya tidak apa istilahnya numpuk di tanggal situ. Jadi boleh input, tapi tidak memilih sekolah dulu. Iya, belum memilih sekolah. Ya, tidak klik ya, masuk dulu. Tidak itu, ya, masuk saja dulu, tapi tidak daftar. Hanya iya, betul, belum submit. Nah, nanti tanggal 8-nya Bu, kalau sudah paham sudah ada pengumuman baru kita bisa itu. Tadi saya sampaikan begitu ya, jangan memilih sekolah dulu. Gitu ya. Iya. Oke. Baik, yang berikutnya kita lanjut IKD. Ibu siapa? Ibu Fariza. Ibu Fariza, kenapa kita perlu aktivasi IKD? Iya, mohon Bapak Ibu bisa lebih tenang. Karena kita live streaming juga ya. Terima kasih. IKD Ibu, itu kami perlukan untuk memvalidasi kebenaran apakah sudah sesuai dengan disduknya Bu. Sesuai kakaknya dengan disduk yang ada di disduk Capil gitu Bu ya. Mengapa kita pakai IKD? Ibu aktivasi ke sana, begitu bawa kakaknya ke sekolah akan memudahkan kami kalau memang itu sudah sesuai dengan disduk Capil. Gitu kita lihat aktivasi Ibu, kemudian kita cek, oh betul, sudah sesuai. Tadi yang saya sampaikan banyak kejadian kakaknya tidak sama barcode-nya Bu. Barcode-nya benar, begitu kita aktivasi, kita cek tidak ada, tidak valid bunyinya begitu. Nah, ini yang kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang sudah yang waktu SPMB tahun lalu. Gitu ya Bu ya? Iya. Baik, kemudian dari Pak Ilham.
Setahu Tambahan, saya Bu Dwi, di sebentar. 10% itu, ya. Bu Dwi, info penting untuk para orang tua ya, khususnya orang tua. Mohon ketika melengkapi data terkait kakak harus jujur ya. Pengalaman ini tahun-tahun sebelumnya, saking ingin lolos, ternyata memang tidak memenuhi syarat gitu. Nah ini makanya kenapa kita Iya. ketat Iya, lagi betul. dengan poin-poin yang baru. Jadi Iya. jangan memang sekarang teknologi canggih ya, barcode bisa dibuat, tapi itu tetap akan terbuka keabsahan keaslian dari dokumen kakak. Kalau kakaknya memang belum sampai 1 tahun ya sesuai aturan tidak bisa. Begitu ya Bu Dwi? Iya, betul, Bu. Saya kejadian kita sampai ke Disdukcapil untuk verifikasi. Ya, itu. Setiap tahun ini kejadian setiap tahun. Iya, baik Bu, terima kasih. Nah, lanjut ke Pak Ilham, apakah ada 10% domisili? Waktu awal-awal memang sempat disampaikan sosialisasi itu Pak. Kami waktu ke Bandung pernah. Tapi begitu turun juklaknya yang kemarin juga tidak ada. Tidak ada 10% yang domisili. Jadi murni semuanya adalah prestasi. Begitu ya Bapak ya? Iya, Pak Ilham. Lanjut. Zonasi nanti di tahap 2, kembali di tahap 2 ada. Di tahap ini reguler, maaf, di reguler. Iya. Untuk zonasi, KETM dan lain-lain sebagainya seperti tahun lalu, Bapak Ibu nanti di reguler. Bapak Ibu agar lebih jelas lagi silahkan saya mengajak Bapak Ibu orang tua dan adik-adik berliterasi, lihat Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Masih sama yang digunakan itu. Mangga lanjut. Lanjut, kita masih ke daring satu lagi. Yang ke daring dulu dengan Bu Fia sudah. Yang lanjut lagi siapa yang belum? Bu Fia Bojonggede. Bu Fia ya. Sama Pak Agus ya. Bu Fia dulu, mangga dipersilakan. Alhamdulillah. Kelas 8. Oh ya kelas 8. Kelas 7 mah. Halo. Halo, apakah Ibu Fia dari SMP 1 Bojonggede masih hadir? Oke Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa disampaikan dengan kalimat singkat dan tidak lebih dari 2 pertanyaan. Kemarin saya melihat di Instagram Distrik Jabar bahwa surat rekomendasi itu telah dihilangkan dari persyaratan umum. Nah, sedangkan tadi hasil sosialisasi dari SMAPO itu masih ada ya, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Ya, lanjut. Baik, Bu. ya. Cukup ya? Oke. Cukup. Sekarang cukup dengan Pak Agus. Mangga Pak Agus. Ya, Ibu, langsung ke pertanyaan, Ibu. Tadi kan kalau salah ada dibilang ada harus mengupload SPTJN. Kemudian kita itu formatnya baku. Kalau formatnya baku, kita download contohnya itu di mana. Kemudian untuk IKD sebenarnya udah pertanyaan tadi Bu ya, IKD itu kan ribet banget nanti di Dukcapilnya ngantri lagi dan lain sebagainya itu Bu ya. Mau ada waktunya lagi dikasih verifikasi cuma 1 minggu itu ribet. Aduh, kebayang dari ribetnya tuh Dukcapil tuh. Kemudian yang pertanyaan mengenai PCMB atau reguler 1 nih Bu ya, itu bisa 2 sekolah Bu ya? Itu aja Bu pertanyaannya, makasih. Baik, iya. Dari ke Bu Fia dulu ya. Adik kayaknya ya. Kayaknya suaranya suara Adik tadi disampaikan kalau surat rekomendasi tidak ada bisa diwakili dengan surat keterangan dari sekolah terkait sudah mengikuti TKA, sudah mengikuti ujian sekolah. Tadi Ibu sampaikannya seperti itu. Ya. Sudah ya? Oke. Jadi tidak harus surat rekomendasi tadi disampaikan, boleh surat keterangan dari sekolah, kemudian sudah mengikuti TKA, sudah melaksanakan ujian dan sebagainya. Gitu ya Pak Sulaiman tadi ya? Ya. Mungkin kelewat kali ya. Tidak fokus ke sini. Tidak dari awal. Iya. Baik, lanjut ke Pak siapa tadi? Pak Agus. Pak Agus terkait dengan PCMB. Ya, PCMB.
Oh ya, Yang pertama. yang pertama tadi masalah IKD ya Pak, tadi untuk validasi saja, nanti bisa di-download aplikasinya, kemudian ngecek sendiri untuk aktivasi kakaknya. Kemudian untuk PCMB tadi apa ya? Oh, PCM boleh sekolah. boleh 2 sekolah. PCMB itu reguler Pak. Kalau nggak salah dua sekolah negeri, 1 sekolah swasta. Kalau PCMB, ya Pak. Pak Agus, halo. Ini di Iya, luar ranah sekolah Maung ya Bu Dwi? iya, di luar sekolah Maung, iya. Yang reguler kan. Yang reguler, jadi nanti bisa 2 negeri, 1 swasta. Udah cukup itu lagi? Ada lagi? Masih bisa? Masih bisa dengan Pak Dudi dan Bapak Suryati, Bapak Suryati atau Ibu Suryati Ningsih? Oh, luringnya ada. Yang luring ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ini Nggak ada. sesi terakhir. Tidak ada. Sambil mendengarkan kaidah ini. Baik, dengan Pak Dudi, mangga Pak Dudi dipersilakan. Baik Bu, terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya Waalaikumsalam. kembali mempertanyakan. Ini kan keponakan saya ini orang tuanya di Papua Bu, sudah puluhan tahun dinas di Papua. Nah, waktu dari TK tuh sudah di Cibinong Bu. Nah, sekolah SD di Muara Beres, sekolah SMP 2 Cibinong SMP-nya. Nah, kebetulan Jeli ini juara FLS 3N, juara 1 di Kabupaten Bogor, dan mewakili Jawa Barat di Jawa Barat juara 2 tingkat provinsi Bu di seninya Bu. Nah, bisa dibantu nggak Bu untuk masuk di Maung Bu? Iya, Iya. soalnya kan ada domisili yang asli waktu daftar ke SMP 2 itu aslinya dikasihkan berkas di SMP 2 Baik, Bu. Nah, baik kan Bapak. sementara Iya. domisili itu kan harus 1 tahun minimal. Nah, kalau Iya. bikin lagi sekarang udah bukan 1 tahun Bu, hitungannya hari ya Bu ya. Iya. Gimana tuh Bu solusinya Iya. Bu? Baik Bapak, saya jawab langsung ya Pak ya. Bantu jawab. Iya, ya baik Bu. Saya jawab dulu ya Bu, karena ini banyak kasus yang sama. Bapak Iya. Ibu, orang tua nih terutama, karena ini ranahnya orang tua, mohon ini makanya disegerakan. Ini kasus banyak seperti ini. Anaknya sekolahnya di kabupaten, tapi kakaknya masih di mana-mana. Ada juga terbalik, anaknya kakaknya di kabupaten, sekolahnya di mana. Kalau itu masih boleh malah. Misalnya kakaknya tetap di Kabupaten Bogor, tapi seumur umur sekolahnya dia di Jakarta, itu malah boleh ya masuk sekolah Maung kan, seperti itu. Iya. Nah ini mungkin saya di luar dari pertanyaan yang menukiknya, tapi ini saya jadi tergelitik gitu, karena banyak orang tua yang memang saking sibuk barangkali ya, tidak menguruskan masalah perpindahan kakaknya pas diperlukan, jadi agak terkendala. Terus satu lagi, untuk jalur prestasi, untuk sekolah Maung ada aturan khusus ya. Kalau di reguler itu, misalnya sertifikat kecamatan, kabupaten masih dibolehkan. Tapi untuk Maung, walaupun terbaik atau apa di kabupaten, tetap tidak bisa dimasukkan. Yang dibolehkan masuk untuk menjadi bagian dari penilaian sertifikatnya itu minimal di tingkat provinsi, nasional atau internasional. Mangga Budi lanjut. Iya, ponakan Bu, juara 2 provinsi Bu. Iya, Bapak izin ya Bapak. Saya bacakan lagi. Iya, saya bacakan lagi untuk persyaratannya ya Bapak. Menetap di kabupaten kota provinsi Jawa Barat minimal 1 tahun. Dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK yang sudah berbarcode. Dan kartu tanda penduduk orang tua murid. Nah, artinya berarti hanya kakak di wilayah Jawa Barat, Pak. Kalau kakaknya kurang dari 1 tahun, tidak bisa. Kakaknya ada di DKI Jakarta, tidak bisa. Mohon maaf ya, Pak. Kalau domisili Bu, Bapak surat mengikuti. keterangan domisili Bu. Maaf Bapak, seperti tidak bisa ya. Jadi Bapak nanti bisa ikut di reguler saja. Bukan Bu, soalnya gini Bu, kan anak kita ini berprestasi di tingkat provinsi juara 2, pengen berniat ke Betul, Pak. Maung. Apakah Iya. bisa dibantu? Karena dari SMP pun pakai domisili Bu, lewat jalur zonasi bisa Bu. Nah, di Bukan sekolah KTP mau LKK. tidak boleh Bapak. Izin ya Bapak, mohon maaf. Intinya karena kita sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan persyaratan sekolah mau, jadi sepertinya tidak bisa dibantu. Kalau mau, saya sarankan untuk masuk ke sekolah reguler. Masih banyak yang bagus, masih banyak. Ada di SMA 3 Kota Bogor, ada SMA 2 Bogor, ada juga SMA 4 Cibinong, SMA 3 Cibinong.
Banyak masih Bapak. Mangga ya, Bapak. Berarti Izin. unggulan bukan sekedar prestasi Bu, tidak dilihat Bu ya prestasinya Bu ya. Dilihat Pak Begini saya prestasi. tambahkan, Bapak, karena memang sekolah manusia unggul ini, Pak Gubernur ini mencanangkan memang untuk warga Jawa Barat ya Pak, dalam artian kakaknya itu. Jadi mungkin ini caranya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempersiapkan bibit-bibit unggul calon-calon pemimpin yang datang dari putra daerah. Ya memang walaupun selama ini tadi ponakan Bapak sudah berprestasi, namun ketika masuk ke kegiatan seperti ini ya, masuk ke sekolah mau, ada syarat dan ketentuan. Insya Allah kita SPMB itu kan memang wajib transparan, akuntabel, ya, melayani. Kalau dari kementerian itu ada istilah ramah Pak, responsif, ya, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kami akan selalu on the track mengikuti aturan. Punten, bisa Bapak. Padahal putra daerah Bu, orang Sukabumi hanya cuma kerja di Papua. Izin Bapak, kita lanjutkan. Mungkin yang lain Ibu. ya, next. Maaf Bu, karena waktu juga izin untuk ke ini ya Bapak, mohon maaf. Ke Pak Surya dulu. Sudah selesai. Pak Surya boleh kali aja. Oh Ibu ya. Iya, Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya putra kelas 9 di Anugerah Insani, Bu, dekat dengan SMA 2. Iya. Alhamdulillah dulu kakaknya juga yang pertama di sekolah di SMA 2. Ini Iya. sebenarnya mewakili dari teman-teman anak saya yang mau mendaftar ke Maung ya, gitu. Iya. Anak saya ini kan ada prestasi bola, Ibu. Nanti mungkin insya Allah masuk menggunakan prestasi sepak bola. Alhamdulillah sudah memiliki sertifikat yang internasional Kemenpora gitu ya. Ada yang nasional juga untuk KONI nasional. Tapi yang ditakuti oleh anak-anak saya adalah, dan teman-temannya mungkin ya yang bilang, yakin mau daftar ke Maung, yakin mau daftar ke Maung gitu. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika sudah masuk ke sekolah Maung, nanti jam latihan atau tanding-tanding di klubnya jadi tidak bisa lagi gitu Bu. Mohon pencerahannya untuk nanti ke depannya apakah ada dispen atau seperti yang diizinkan gitu untuk mengikuti latihan dan tanding. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Dengan adanya sekolah mau ini yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat dengan kebijakan kenapa dipilih anak-anak unggul di akademik dan non akademik? Karena kita akan mencari tadi bibit-bibit yang bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Kalau semua siswa sudah berkumpul di sini, tadi yang non akademik ya Bu ya, atau yang akademiknya sudah ngumpul jadi satu, pasti ada punya sinergi untuk saling berkompetisi untuk mengembangkan potensinya. Insya Allah Bu. Malah menganjurkan siswa-siswa yang sudah punya potensi di akademik maupun non akademik harus tetap mengikuti lomba-lomba meskipun itu tahun lalu di SMA 2 juga ada yang begitu sampai ke tingkat nasional. Kita dukung Bu, kita support. Ayo lanjutkan, dikembangkan potensinya. Begitu Bu, insya Allah seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Gimana Mbak? Cukup waktunya? Oh, satu lagi? Ini mau nanya tuh, sekolah itu kalau mengenai biaya gitu, kalau ada berapa? Oh, kalau pembiayaan nanti mungkin Bu dengan rapat bersama orang tua Bu. Kalau kita tidak membahas, kita hanya membahas teknisnya aja. Nanti kalau sudah masuk pasti ada. Sepertinya seperti kalau menurut yang disosialisasikan nanti ada partisipasi dari orang tua. Paski kalau nggak salah ada tingkat. Oh ya, ada Bu, ada aturan ada, karena itu termasuk dari non akademik, ya. Baik, cukup Bapak Ibu yang masih di room Zoom. Kalau misalnya kurang puas, bisa nanti di sesi 2 atau di PPT-nya akan kami share, PPT-nya akan kami share di room chat, di medsos juga akan kami share di Instagram dan sebagainya. Nanti di sesi 2 kita mulai jam 1. Kalau masih kurang puas bisa mengikuti lagi
Atau sekarang bisa di chat saja, nanti kita akan balas chatnya. Itu ya Bapak Ibu? Iya, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Bu Helvi selaku MC atau moderator. Mangga Bu Helvi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Dwi Kartika. Bisa kita berikan aplaus untuk Bu Dwi Kartika. Kemudian Ibu Kepala Sekolah yang tetap hadir dan membersamai masih sedang perjalanan menuju Bandung ya. Bapak dan Ibu, tidak terasa waktu jumpa kita sudah semakin dekat pada durasi akhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:06 dan sesuai jadwal pertemuan kita melalui Zoom ini berakhir pada pukul 11. Terima kasih atas segala atensi, kepercayaan, dan apresiasi kami berikan kepada Bapak Ibu, baik yang hadir